Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bila kita membicarakan tentang ibu, saya teringat akan kisah Manu Gundang. Manu Gundang adalah seorang anak yang dikutuk oleh ibunya dikarenakan ia durhaka kepada ibunya. Namun, di zaman sekarang pastinya tidak ada seorang ibu yang benar-benar mengutuk anaknya menjadi batu seperti Manu Gundang. Namun, sering sekali kita jumpai seorang anak yang durhaka terhadap ibunya dengan cara berbohong, berkata kasar, bahkan bersikap kasar terhadap ibunya. Padahal ibu adalah seseorang yang telah mengandung kita, melahirkan kita, membesarkan kita hingga kita dewasa. Bahkan kasih sayangnya tidak akan pernah terputus hingga kapanpun. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Luqman ayat 14 yang berisi tentang bahwa sainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amanin an yashkur li waliwalidayka ilayyal masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Surat Al-Luqman ayat 14. Ibulah yang merawat kita dari kita dalam kandungan hingga kita lahir di dunia ini. Maka karena pengorbanan itulah kita sebagai anak harus menyayangi ibu kita, berbakti kepada ibu kita, dan tidak pernah menyakiti perasaan ibu kita. Dahulu ada seseorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang berhak memperoleh pelayanan dan persahabatanku?" Nabi SAW menjawab, "Ibumu, ibumu, dan ibumu, kemudian ayahmu, dan kemudian yang lebih dekat denganmu dan yang lebih dekat denganmu." Di antara keajaiban syariat Islam itu, Islam memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu, meskipun ia musyrik, sebagaimana yang ditanyakan oleh Asma binti Abu Bakar kepada Nabi SAW tentang hubungannya dengan ibunya yang musyrik. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ya, tetaplah kamu menyambung silaturahmi dengan ibumu." Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Di antara perhatian Islam kepada seorang ibu dan haknya serta perasaannya, Islam telah menjadikan ibu yang dicerai itu lebih berhak mengasuh anaknya dibandingkan ayahnya. Ibu yang telah diberikan hak-haknya, maka ia juga memiliki kewajiban terhadap anak-anaknya, yakni mendidik anak-anaknya dengan menanamkan kemuliaan kepada mereka dan menjauhkan mereka dari kerendahan, membiasakan mereka untuk taat kepada Allah dan mendorong mereka untuk mendukung kebenaran dan tidak menghalang-halangi mereka untuk turut berjihad karena mengikuti perasaan keibuan dalam hatinya. Sebaliknya, ia harus berusaha menenangkan seruan kebenaran daripada seruan perasaan. Karena itu, kita sebagai anak pula memiliki kewajiban kepada orang tua kita. 1. Taat dan berbakti kepada orang tua selama mereka tidak memerintah pada kemusyrikan, dan kita tetap menjaga tata krama dan kebaikan. 2. Mendoakan kedua orang tua. Di antara doa kita terhadap orang tua adalah Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang ketiga adalah menjaga ucapan kita agar tetap sopan. Nada bicara jangan terlalu Itulah beberapa pedoman kita untuk berbuat baik kepada orang tua, terutama kepada ibu. Mudah-mudahan kita dan ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, saudara-saudara kita bersaudara dalam keimanan dan ketakwaan, sehingga dipertemukan dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu kita, karena ibulah yang mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh,
dan merawat lalu membesarkan kita sampai saat ini. Ibu bawel, cerewet bukan karena jahat, akan tetapi sangat menyayangi kita dan ia takut jika kita terluka. Demikian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.